Sekarang pindah ke bagian yang kiri atas mas. Ini akan saya potong ini mas, karena kalau tidak dipotong ini mas, di bagian ini mas, ini tambal-tambal sama sembarang ini mas, ini ditambal-tambal sama tambalannya panci aluminium ini mas, tambalannya panci tidak dilas mas. Dan ini auto sealer ini mas, yang biasanya buat ngelem lampu itu mas, lampu depan. Nah, ini saya potong ini mas, saya sekalian ganti biar tidak nyambung-nyambung mas. Kalau nyambung-nyambung tuh ya tambah habis banyak mas, karena penyambungan terlalu banyak tuh akan makan biaya. Dempul juga termasuk kendaraannya jadinya jelek nanti kalau disambung-sambung. Makanya saya ambil ini depan nih bagian ini, saya ambil yang saya garis ini sekalian satu bidang, saya ambil, saya buang, saya ganti dengan plat yang baru dengan galvanis. Cuman kalau sampai nggak punya galvanis, nggak punya lasmik, jangan diganti dengan galvanis mas, nggak bisa mas. Karena kalau nggak punya lasmik itu sampean ganti dengan bahan galvanis, kesulitan mas untuk di area seperti ini mas. Karena ini bodi kendaraan tuh sifatnya tuh kan lentur mas. Jadi sampean kalau nambalnya pakai galvanis, pengelasannya pakai asetilin atau karbit atau MMA mas, mulet semua mas, nggak bisa mas. Walaupun lengket mulet semua. Beda dengan kalau kita buat pagar-pagar tuh pakai las MMA itu bisa mas. Tapi kalau di wilayah ini mas untuk body nggak bisa mas. Pakai drum aja kalau sama mau ganti platnya nih. Kalau pakai las karbit atau las mik itu pakai drum itu lengket mas. Kalau galvanis kesulitan sama mas. Soalnya galvanis tuh kayak serbuk gitu mas modelnya mas. Nanti kalau dilas tuh serbuknya minggir, terus platnya di bagian dalam tuh semakin tipis dan kena api itu biasanya tambah lebar mas, tambah melebar, jadi tidak lengket. Ini mas saya buang nih mas. Nah itu saya ganti sekalian biar kuat, saya ganti dengan plat yang baru dengan galvanis. Sekali lagi saya kalau saman ganti plat tuh pakai bahan galvanis, sampean harus punya lasmik. Kalau nggak punya lasmik jangan ganti galvanis mas, kesulitan. Walaupun bisa nanti kesulitan. Ini mas, ini yang bagian dalam ini mas, di dalamnya kulit ini, kulit bagian luar ini di dalamnya, artinya plat nomor 2 nih mas, plat nomor 2 ini bagian talangannya masih kelihatan ori. Ini nanti dibuat contoh, nanti pemasangannya juga seperti ini, karakternya juga seperti ini. Ini sebagai gantinya mas talangan mas, saya bikinkan persis 1 mili pun tidak keluar dari karakter orsinilnya. Ini saya buang ini mas, saya ganti dengan ini, dengan bahan galvanis, titik-titiknya masih keluar semua tuh mas, saya bikinkan. Yang ori sudah tidak ada titiknya karena tertutup oleh dempul dan epoksi mas, tebal sama dempul sedang epoksi, jadi tidak kelihatan titik-titiknya tuh. Kalau ini kan saya bikinkan biar kelihatan gitu. Jadi kalau pembenahan kendaraan tuh harus kembali ke karakter awalnya, biar nilai jualnya nanti tidak rusak mas, dan kelihatannya tuh bagus rapi. Jadi seperti ini mas ya, kalau benih kendaraan tuh jangan ditambal-tambal, 5 cm ditambal, 10 cm ditambal, 20 cm ditambal, akhirnya tebal, terlalu banyak tambalan tuh mas. Ini mas yang lama mas, ini yang lama, ini ditambal sama itu tembalannya panci tuh mas. Ini mas, ini tambalannya pancinya nih. Ini. Nah ini mas, ini. Tuh tambalan panci tuh lah, itu putih tuh lah itu.
wong bodi mobil kok ditambal dengan tambalan panci, perasaannya ceret tah. Ini mas, ini ya tambalan panci itu yang anti panas tuh mas, yang kayak aluminium itu ya, isolasi lah. Ini lah itu mas, ini nggak dilas ditambah. Nah, ini jangan seperti ini kalau benahi kendaraan itu ya, hanya tertutup aja nih, bukan dibenahi, ini tertutup aja. Ini bagian talang yang bagian belakang masih utuh, kelihatan utuh. Ini saya contoh, ini tidak saya rusak, saya buka, tidak saya rusak, nanti saya buat contoh penempatannya seperti ini. Dan ini bagian tengah mas, pintu tengah sebelah kiri di atas tempatnya talangan. Ini saya bedel, ini saya buang, saya ganti dengan plat yang baru biar kuat. Tetap saya pakai galvanis mas. Ini di dalam mas, ini sebelum ditutup nanti dikasih diolesi stempet pengawet, stempet biar awet mas. Ini kita bedel semua, ini dibuang, ganti dengan plat yang baru seperti itu mas. Jadi penambalan tuh jangan separuh-separuh, sekalian dibuang biar tidak kambuh lagi. Eman-eman kendaraan ini tambah rusak nanti mas, jadinya tebal kayak tembok Berlin itu, kayak stadion. Murah kalau seperti itu jadinya mas, kendaraannya ada nilai jualnya tuh murah. Ini dibuang nanti, ini diganti dengan plat yang baru ini, karena ini gejala keroposnya sudah keterlaluan ini mas. Ini lubang ini kalau sudah lubang seperti ini berarti di dalam sudah hancur nih mas. Ini dibuang, ini diganti dengan plat yang baru. Jangan ditambal kalau seperti itu, diganti mas. Kalau ditambal ya 5 bulan aja keropos lagi mas. Ini dibuang, ini nah, dibuang, nanti kita sebelum ditutup nanti diolesi stempet di dalamnya tuh penuh dengan stempet. Jadi kita buang ini tuh ada faedahnya, bisa memasukkan stempet ke bagian dalam, karena keropos tuh mas awalnya dari dalam, bukan dari luar. Keropos tuh dari dalam, gara-gara kedinginan tuh mas, kehujanan, kedinginan, kena embun, nggak ada garasinya tuh di rumahnya tuh, taruh di luar kendaraan ini, akhirnya ngembun tembus ke sini mas, kena hujan juga tembus ke sini, kemeringet, akhirnya tayeng karatan itu mas, terus keropos mas, terus dimasuki air dari luar, tambah menjadi mas. Jadi kalau benahi kendaraan ininya diambil dulu biar awet. Seperti ini mas caranya mas. Cuman ongkosnya tuh kalau minta seperti ini sampean mahal ongkosnya, karena pekerjaannya ribet. Ini yang sudah saya ganti nih mas, ini bagian belakang sudah saya ganti. Ini di dalamnya penuh dengan stempel ini mas, itu plat baru tuh. Ini yang depannya menyusul, yang bagian tengah ini menyusul nih. Nah ini mas gantinya mas, ini gantinya seperti ini mas, caranya ganti itu mas. Dibikinkan dari galvanis, pakai bending, jangan diamer-amer sama penancal, tidak presisi mas, numpuk akhirnya mas. Seperti ini mas. Lah ini mas kan rapi kan mas ya. Jadi sampean tuh kalau benahi kendaraan ojo separuh-separuh, jangan separuh-separuh mas, sekalian. Karena kendaraan sudah waktunya direformasi, direstorasi, waktunya sudah. Kalau sudah waktunya tuh, nah ini mas, ini diolesi stempel ini semua nanti sebelum ditutup seperti tadi itu, termasuk ini di dalamnya ini mas. Jadi tidak, keroposnya tidak jalan lagi, tidak bekerja sudah, keropos itu tidak menjalar ke lainnya. Gejala-gejala itu sudah tertutup oleh stempel pengawet formalin mas, kayak formalin ada pengawetnya.
Ini yang bagian belakangnya saya ganti sudah semuanya. Jadi mobil ini tidak diakal-akali mas, karena terus terang aja ongkosnya mahal ini mas. Jadi saya tuh nggak ngakal-ngakali, biar kita tuh sama-sama puas. Kalau dia kalah ini sudah selesai mas, nih mas. Ini galvanisnya yang dibikinkan yang baru ini mas, yang baru ini. Terus dalamnya juga saya kasih stempel mas, ini saya aplikasikan ke kendaraannya nih mas. Nah, stempelnya ada mas, banyak mas, biar awet mas. Yang sebelah yang di mobilnya juga gitu, saya kasih stempel mas, penuh dengan stempel pengawet, termasuk di dalam lubang ini mas, mas. Tuh, saya kasih stempel semua mas, biar awet. Sebelum kita tutup kasih stempel semuanya. Kalau begini mas, insya Allah awet mas, ini mas. Ayo. Nah, bahan yang saya pakai untuk penambalan adalah galvanis mas. Ini mas, nah tuh ini. Terus kita las. Nanti setelah selesai pengelasan nanti ini sebelum ditutup sama ini mas. Ini kan kulitnya mas, nih mas. Bagian bodi, bagian luar nih mas. Yang ke sini terus ke talangan ini dioles stempel lagi nih, terus ke belakang ini penuh sebelum ditutup sama ini dioles penuh stempel lagi. Jadi luar dalam mas, luar dalam dikasih stempel, jangan hanya dalamnya saja, yang lebih penting yang di dalam itu. Jadi ini luar dalam ini mas, karena di bagian ini juga termasuk dalam. Setelah ini ditutup ini dibikinkan ini, jadi ini juga di dalam ini. Yang lebih di dalam lagi ya di dalamnya ini mas. Jadi keropos tuh datangnya dari dalam, bukan dari luar. Makanya sebelum kita tutup diolesi stempel. Kalau sampean pakai las asetilin, jangan pakai stempel mas, terbakar mas mobilnya mas, biar tidak terbakar. Kalau pengelasannya pakai asetilin atau karbit, jangan pakai stempel, biar tidak terbakar. Kalau pakai mic mas, silakan pakai stempel. MMA itu kalau seperti ini sampai dilas sama MMA mas, di medan seperti ini mulet semua mas. Ini informasi dari Bang Sol ya. Jadi kalau pengelasan kendaraan dalam bodi kendaraan itu harus pakai mic, jangan MMA, jangan asetilin, jangan karbit, menghindari mulet. Indo mobil tuh tidak ada yang pakai karbit mas, semuanya mic, las mic semua mas. Bahkan argon mas, argon kadang mic. Jadi seperti itu informasi dari Bang Sol ya. Oke, simak pengelasannya mas ya. Yo.